ijma para ulama, dan itu juga tidak cukup harus dengan kias, tapi semuanya itu untuk mewujudkannya membutuhkan kesepakatan. Disinilah pentingnya politik meskipun bukan satu-satunya. Para sahabat-sahabati akhirat Nahdlatul Ulama pimpinan cabang Bapak Negeri yang kami hormati, kita pada kesempatan kali ini fokus kepada ngaji dulu. Bulan Sya'ban ini ada banyak peristiwa penting yang meskipun setiap tahun itu pasti kita melewati, tapi ada hal-hal yang kadang kita terabaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab, beliau sedang mencontohkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan disampaikan kami di bulan Ramadan. Bahkan saking mulianya bulan Sya'ban dan Rajab, orang-orang jahiliyah itu menghentikan perang. Bahkan masyarakat jahiliyah dulu itu menyembelih atiroh. Atiroh itu disembelih, ya, kambing disembelih ketika memasuki bulan Rajab untuk menghormati bulan Rajab. Meskipun tradisi ini sudah dihapus dalam syariat Rasulullah, tapi kemuliaan Rajab dan Sya'ban ini tetap dilanjutkan. Semua peperangan dihentikan. Semua peperangan dihentikan. Semua konflik dihapus. Dan Rasulullah memberikan contoh mohon keberkahan di bulan Rajab. Keberkahan itu kebaikan agar kita nanti ketika memasuki bulan Ramadan itu jiwa kita ini sudah benar-benar maksimal. Dan sekaligus Sya'ban juga harus kita siapkan. Makanya beberapa peristiwa penting terjadi di bulan Sya'ban. Pertama itu tentang tahwilul qiblah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu beliau menerima perintah sholat. Memang awalnya kiblatnya itu ke Ka'bah sebagai kiblat ibadah yang pernah digunakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkiblat menghadap Baitul Maqdis Palestina. Rasulullah cukup berat menerima perintah ini karena kecintaan beliau kepada Ka'bah di kota Mekah tempat kelahiran Rasulullah, dan kecintaan beliau Ka'bah sebagai kiblat Nabi Ibrahim, leluhur Nabi Muhammad, dan kecintaan Rasulullah kepada bangsa Arab yang cukup menghormati keberadaan Ka'bah. Tapi saat Rasulullah hijrah, Rasulullah diperintahkan untuk berkiblat ke Baitul Maqdis Palestina. Rasulullah menerima dengan berat tapi dilaksanakan. Apalagi di Madinah itu ada hikmah lain. Di Madinah waktu itu masih eksis penganut Yahudi, terutama dari 3 suku besar yang asli nasabnya ke Bani Israel. Bani Israel dengan negara Israel modern itu beda, ya. Kalau negara Israel modern yang berdiri tahun 1948 itu didirikan oleh Yahudi Ashkenazi
dari Eropa Timur yang nasabnya itu tidak kepada Bani Israil. Bani Israil itu artinya keturunan Nabi Israil. Nabi Israil itu nama lain Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Salah satunya Nabi Yusuf. 12 anak ini kemudian menjadi 12 suku. Mereka lah yang kemudian dalam sejarah para nabi disebut Bani Israil. Bani Israil itu berarti anak keturunan Nabi Israil atau Nabi Yakub. Kalau negara Israel itu beda. Meskipun dulu Bani Israil pernah bertempat di Palestina. Kalau negara Israel tahun 48 diproklamasikan itu didirikan oleh orang Yahudi Askenazi keturunan suku Khazar, dan mereka memang bagian dari bentuk penjajahan yang memanfaatkan ikon Yahudi untuk merebut wilayah Palestina. Pada zaman Rasulullah, suku-suku penganut Yahudi yang masih nasabnya Bani Israil itu ada 3. Bani Umayyah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ini yang asli nasabnya ke Bani Israil. Kemudian ada lagi penganut Yahudi yang bukan Bani Israil, itu Bani Auf. Rasulullah di Madinah awal selama 17 bulan kiblat ibadah itu diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Masyarakat Yahudi di Madinah senang. Dia hanya mengomentari yukhalifuna Muhammadun fi dinina wa yatba'u qiblatana. Muhammad memang agamanya berbeda dengan kita, tapi kiblatnya mengikuti kita. Dan ini membuat gelisah Rasulullah. Rasulullah ketika sholat, menjelang sholat, setelah sholat selama 17 bulan itu seringkali menegakkan kepalanya dan melihat ke langit menunggu perintah Jibril. Mungkin ada perintah Allah untuk perubahan kiblat. Nah, sampai pada 17 bulan lebih 3 hari saat Rasulullah itu sholat zuhur dapat 2 rakaat, Rasulullah mendapat perintah ada perubahan kiblat, sehingga di tengah-tengah sholat itu Rasulullah langsung mengarahkan arahnya dari Masjidil Aqsa Palestina mengarah ke Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Dan tempat ini kemudian diabadikan sebagai Masjid Qiblatain. Dan itu terjadi pada bulan Sya'ban, tepatnya hari Selasa pada separuh bulan Sya'ban. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami telah melihat kamu mengadahkan kepalamu ke langit. Wal yang maka kiblatan tardoha. Sungguh saat ini aku tetapkan kepada kiblat yang kamu inginkan. Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Sekarang arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahai ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kamu berada, arahkan wajah kamu, arahkan diri kamu mengarah ke Masjidil Haram. Dan waktu itu tentu sebagai ujian juga bagi sebagian orang Islam yang masih lemah imannya. Mereka bilang, ini gimana sih Muhammad ini kok kiblatnya dirubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram lagi. Terutama yang dulunya Yahudi itu mulai damai. Kemarin mereka senang karena sama kiblatnya dengan orang Yahudi. Tapi kemudian dirubah ke Mekah.
Yang jelas peristiwa itu terjadi pada bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga ada pelaporan besar-besaran, pelaporan besar-besaran amal perbuatan manusia. Dan Allah memberikan ampunan besar-besaran pula di bulan Sya'ban, kecuali lil musyrikin wa lil musyahirin, kecuali orang yang tidak punya iman, yang menyekutukan Allah, berarti syaratnya harus mukmin. Dan yang kedua, yang tidak mendapatkan ampunan itu musyahin, orang yang masih ada rasa kebencian kepada orang lain. Jadi nek Sya'ban ini kita harus berusaha meredakan perasaan kita. Kadang kita kalau geger dengan orang lain itu kan bisa saja dia memang yang salah, kita yang benar, atau kita yang benar, dia yang salah, atau kita yang salah tapi yang merasa salah. Wongnya teko. Jajane rada sing ngalor toh. Kesadaran hati itu memang butuh proses. Kesadaran hati itu tidak mudah. Dan di bulan Sya'ban ini kita berusaha untuk meredakan semua. Mungkin bisa jadi kita dengan orang lain beberapa hal tidak sependapat, tidak cocok, itu biasa. Tapi bolehlah kita redakan kemarahan kita. Mungkin bekas pemilu kemarin ada hal-hal yang dengan itu tidak cocok dengan teman, bisa saja. Perbedaan pilihan presiden, perbedaan pilihan legislatif mungkin terjadi. Tapi itu redakan perasaan kita. Nah, pelaporan amal ibadah dan pelaporan amal perbuatan manusia itu ada beberapa macam. Pertama itu disebut ar-raf'ul fawri, pelaporan seketika. Setiap kita melakukan apapun, entah itu keburukan maupun kebaikan, langsung dilaporkan kepada Allah. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad an Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhri, ay qabla fardhi dhuhri, wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu ayyas udari fiha amalun sholih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum sholat fardu zuhur, berarti sholat sunnah qobliyah. Kemudian Rasulullah bersabda, itulah saat pintu langit dibuka oleh Allah. Dan saya ingin agar ketika amalku dilaporkan, aku dalam keadaan melakukan kebaikan. Ada saatul ijabah, ya. Ada waktu ijabah antara sholat sunnah qobliyah zuhur dan waktu zuhur. Dan ini berat. Bahkan dalam hadis yang lain, man sholla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramallahu jasadahu minan nar. Barang siapa yang sholat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur,
2 rakaat salam, 2 rakaat salam, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Jadi kalau mati dalam barzakh pun juga sudah bebas dengan urusan munkar nakir, sampai ke akhirat pun juga bebas. Kita ini nggak menjamin ya, kalau diri kita ini sudah pasti selamat. Kita ini nggak bisa menjamin. Dan kita pun juga hanya menderita kalau mati. Makanya nggak salah kalau kita ini minta panjang umur agar tetap bisa ibadah. Kenapa? Karena bekal untuk perjalanan jauh itu kita masih kurang. Dan waktu duhur lagi, jam duhur itu jam mabes. Setelah duhur itu meskipun kita mengerjakan, tapi kondisinya kondisi siang hari berbeda. Kemudian yang kedua, pelaporan amal perbuatan manusia itu ada yang harian, dan itu dilaporkan kepada Allah setiap ba'da subuh sampai matahari terbit dan ba'da asar sampai matahari terbenam. Makanya kalau ba'da subuh usahakan jangan mengerjakan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang sia-sia. Hal-hal sia-sia itu misalkan tidur. Mungkin kalau perempuan nggak biasa tidur, tapi kalau orang itu biasa nggak mampu setelah subuh. Meskipun nggak haram, itu saat amal perbuatan kita ini sudah dilaporkan oleh Allah dan kepada Allah, dan itu jangan sampai kita gunakan untuk mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Innallaha, ada hadis Rasulullah, Innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Allah itu tidak tidur dan tidak mungkin tidur. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Dan dilaporkan kepada Allah perbuatan malam hari sebelum datangnya siang, yaitu setelah subuh sampai matahari terbit. Wa amalun nahari qabla amalil laili. Dan perbuatan siang hari ini dilaporkan pada akhir siang menjelang malam kita, yaitu setelah sholat asar, setelah subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai matahari terbenam. Ini paling tidak jangan digunakan untuk melakukan hal yang sia-sia. Jika tidak bisa menggunakan untuk hal-hal yang baik, apalagi keburukan. Kalau kita tidak bisa mengisi dengan zikir atau membaca Quran, paling tidak jangan melakukan hal yang sia-sia. Lakukan hal yang bermanfaat. Termasuk keluar rumah yang tidak ada hajat mendesak. Ketika habis masa sampai maghrib itu sebenarnya dianjurkan di rumah saja. Kecuali kalau ada hajat yang mendesak. Kemudian ada lagi laporan kepada Allah, itu yang bersifat usbu'i, mingguan. Ada hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuqradul a'malu fi kulli yawmi khamisin wa itsnain." Amal perbuatan orang dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis dan Senin. Fayaghfirullaha azza wa jalla fi dzalikal yaumi likulli imrin la yusyriku billahi syai'an. Allah azza wa jalla mengampuni
setiap orang yang tidak menyekutukan Allah pada hari Senin dan Kamis, illa imro'an kanat bainahu wa baina akhihi sahma, kecuali orang yang dia itu masih ada rasa permusuhan dengan orang lain, ini yang tidak dapat ampunan Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berpuasa. Tu'radul a'malu yawmal itsnain wal khamis. Setiap perbuatan manusia dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Kalau itu ayu tu'radul a'malu wa anasun. Dan saya ingin agar ketika perbuatan itu dilaporkan, aku dalam keadaan berpuasa. Inilah pentingnya orang berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian ada lagi laporan tahunan. Kalau laporan bulanan kayaknya nggak ada. Jadi setiap kita mengerjakan sesuatu ada laporannya. Laporan harian pagi dan sore, laporan mingguan ini masih dibagi dua, Senin dan Kamis, langsung laporan tahunan. Laporan tahunan ini terjadi pada bulan Sya'ban. Ada hadis An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, lamma raka tasumu min syahrin min asyhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak melihatmu puasa sunnah yang melebihi banyaknya daripada bulan-bulan lain di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban juga disunahkan untuk mengerjakan puasa. Kemudian Rasulullah menjawab, "Dzaka syahrun yaqulun nasu anhu baina rajatin wa ramadan." Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan orang, yaitu terletak antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, yaitu bulan yang di dalamnya perbuatan manusia itu dilaporkan kepada Allah. Fa'uhibu ayyur fa'amali wa ana shaimun. Dan saya ingin saat saya dilaporkan perbuatan saya dalam keadaan berpuasa. Hanya saja puasanya kalau pengen puasa dengan itu ya di awal-awal ini ya, bukan separuh kedua bulan Sya'ban. Separuh kedua bulan Sya'ban itu dari tanggal 11 sampai akhir Sya'ban, itu separuh kedua bulan Sya'ban. Kalau di separuh kedua bulan Sya'ban itu kita tidak boleh berpuasa sunnah, kecuali puasa yang sudah dengan milik atau rutin. Dengan biasa misalkan satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak, pas di separuh kedua bulan Sya'ban, atau dengan berpuasa terus sampai masuk di separuh kedua bulan Sya'ban bukan apa-apa. Atau dengan biasa puasa Senin dan Kamis berada di separuh kedua bulan Sya'ban juga tidak apa-apa. Atau ada puasa qadha atau ada puasa nadar, itu dilakukan di separuh kedua bulan Sya'ban tidak apa-apa. Jadi kalau bisa berpuasa, yang paling kita itu sehari-hari itu kita isi dengan berpuasa. Kemudian selain Sya'ban secara umum, ada lagi keutamaan bulan Sya'ban, turunnya firman Allah yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah untuk membaca sholawat
ini turun pada bulan Sya'ban. Jadi sangat baik seandainya di bulan Sya'ban ini kita gunakan untuk memperbanyak membaca sholawat. Kemudian ada lagi tentang nisfu Sya'ban. Kenapa di saat malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin? Karena pada malam itu Allah memberikan rahmat dan ampunan besar-besaran kepada kita. Dan kita gunakan itu berdoa. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari Aisyah, saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, Baqitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqaratu. Saya, kata Aisyah, suatu malam itu tidak mendapati Rasulullah di kamar. Maka saya keluar dari rumah. Rumah Rasulullah itu gandeng dengan Masjid Nabawi Madinah. Hanya berupa gunaan-gunaan. Terus suatu ketika Siti Aisyah itu mencari Rasulullah di kamarnya, tidak ada. Kamar Rasulullah itu ya tepatnya yang saat ini digunakan untuk memakamkan Rasulullah, atau yang menjadi makamnya itulah kamar Rasulullah. Fa'idha huwa fil baqi rafi'an ra'sahu ila sama. Ternyata Rasulullah berada di makam Baqi, di dekat Masjid Nabawi. Makanya dari hadis ini para kiai-kiai menganjurkan kita untuk berziarah ketika di bulan Sya'ban. Agar bulan Sya'ban ini kita tidak lupa ziarah. Dulu kalender Islam Jawa itu menandai bulan Sya'ban dengan istilah ruah. Ruah itu dari kata ruah. Kalender yang pernah berlaku di Jawa ini kan pertama kalender Saka, peninggalan Hindu. Kemudian ada lagi kalender Jawa Islam. Itu sebagian ahli mengatakan itu yang merumuskan oleh Sultan Agung. Patokan tahun mengikuti Saka, tapi hitungan kalender mengikuti Hijriah pakai bulan. Kemudian nama bulan, nama hari memakai nama Hijriah. Jadi Isnin, Ahad, Senin, Selasa, Arbi'a, Khamis, Jumat, Asab, ya, Sabtu. Ini kan nama-nama hari di kalender Hijriah. Kemudian nama bulan menggunakan kalender Hijriah, tapi dengan dirubah sesuai dengan kemudahan orang Jawa sendiri. Muharram menggunakan istilah suro, karena di dalamnya ada Asyura 10 Muharram. Untuk menyebut Muharram itu tidak mudah bagi orang Jawa pada waktu itu. Suro, Safar, Mulud, Rabiul Awal pakai nama Mulud, karena ada kelahiran Maulud, peristiwa Rasulullah dilahirkan. Nyebutnya Maulud, dilahirkan. Rabiul Akhir tak Maulud. Ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan ruah. Sya'ban ini ruah. Kemudian kosong. Lalu Rasulullah mengatakan waktu itu, Akuntika khafina ayyahi fallahu alaihi wa rasuluhu. Wahai Aisyah, apakah kamu khawatir Allah dan Rasulnya itu mengkhianati kamu, dalam tanda kutip yang kata mengkhianati di sini. Kemudian waktu saya berkata, Aisyah berkata, Zonantu annaka akaita ba'dho nisa'ita. Ngapunten kanjeng Nabi, kula mongkon jenengan itu mendatangi salah satu istri panjenengan. Jadi
Jadi itu kan perasaan cemburu Aisyah ketika masuk kamar Rasulullah tidak ada. Karena Rasulullah ini keistimewa. Rasulullah itu waktu ini Rasulullah mempunyai beberapa istri. Rasulullah itu prinsip menikahnya itu monogami. Dulu Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, ya istrinya hanya satu orang Khadijah. Lalu tapi satu orang pemuda itu bisa menyelesaikan banyak persoalan Rasulullah. Kemudian Khadijah meninggal. Waktu itu Rasulullah umur 55. Rasulullah sempat tidak menikah sampai 3 tahun. Tapi karena setelah ditinggal Khadijah itu Rasulullah tidak punya pelindung, beberapa jaringan dakwah itu terhambat dan orang-orang kafir jahiliyah itu mulai berani mengganggu Rasulullah lagi. Waktu itu para sahabat kemudian menawarkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Anda tidak mau menikah lagi? Ya Rasulullah, saya mau menikah kalau dengan wanita selevel Khadijah. Kalau tidak seperti Khadijah saya tidak mau. Khadijah itu orangnya memang istimewa. Dia itu dari keluarga bangsawan, kaya raya, tapi hikmahnya Rasulullah itu maksimal. Tapi karena situasi mendesak, akhirnya Rasulullah menikah lagi. Waktu itu dengan Saudah, istri pertama setelah Khadijah meninggal itu Saudah. Saudah itu mantan janda tokoh Yahudi dan seterusnya. Nah, saat peristiwa Nisfu Sa'ban ini, Siti Aisyah ya, sampai menikah dengan Siti Aisyah itu khawatir jangan-jangan Rasulullah ini sedang mengunjungi salah satu istrinya yang lain. Ternyata tidak, Rasulullah malah berada di makam Baqi. Faqala innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sa'ban ila sama'i dunya. Allah menurunkan rahmatnya pada malam Nisfu Sa'ban sampai ke langit dunia. Wa yaghfiru aktsara min adadi syahri ghurami kalbi. Allah memberikan ampunan kepada manusia melebihi jumlah bulu kambing milik ternak Bani Kalb yang waktu itu paling banyak ternaknya. Kemudian dalam hadis yang lain, yaqulullahu azza wa jalla ila khalqihi. Allah memberikan perhatian khusus, memberikan rahmat kepada semua makhluknya. Lailatan nisfi min Sa'ban, pada malam Nisfu Sa'ban. Wa yubiru ibadihi ila ithnaini. Maka Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali 2 orang. Satu, musyafirin, orang yang mempunyai kebencian atau permusuhan dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, wala ila qati rahim, dan orang yang memutus persaudaraan. Jadi dengan kita akan ini masih beber tapi dulu sampai ingat memutuskan persaudaraan. Ada sampai ini wes orang dulu bukan cerita orang seperti itu kalau nggak segera rekonsiliasi, kalau itu sabar itu nggak kebagian sama. Sekarang coba ada masih beberapa waktu dengan tanyakan jika yang belum paham dari keterangan saya kalau ada ini pakai klik mawon dan benar atau langsung langsung. Oke, kami ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda,
mboten teng bulan Saban itu termasuk yang emang ada kebagian itu mboten rezeki tapi kebanyakan emak-emak itu ngrasani itu apa termasuk dalam benci itu kalau hati mboten benci itu Benci tapi rindu. kami ngrasani kalau orang itu tapi mboten benci itu Rasane luwih. Rasane kekuatane luwih gede. Nggih, rasane itu sesuatu yang paling sulit kita tinggalkan. Itu lho Kak, mulai kok masuk wong lanang lho rodo. Wong mungkin wong wedok itu rasanya lebih detail timbang. Detail bau untuk datang gitu kan. Ya sebetulnya Seri-seri. mau sewu rasanya atau tidak itu tidak mutlak haram ya. Ada juga itu yang diperbolehkan. Nah, ternyata kita punya kondisi itu diuraikan beberapa yang dikecualikan. Alhamdulillah. Satu yang diperbolehkan itu membicarakan orang yang keburukannya itu sudah masyhur dan membahayakan banyak orang. Misalkan ya Enggak mau. ini dengan Aku ki mah enggak wong mau. itu preman sing biasanya malah wong liwat. Nah, yang wong liwat itu juga buruk dengan membicarakan preman dia. iki. Dalam Kayak mainnya rangka cantik tapi pembangunan dia itu pecah. aman atau Pecah bahaya tenan. ngomong. Iki tiga lembaga wis kan Itu ono betul. lembaga akhirnya. Atau orang yang mempunyai kewenangan menertibkan Tak didalili. pelaku kemungkaran. Misalkan aparat keamanan itu mesti bahas LNI penjahat yang diketok. Sak keluargane, omahe, kelakuane sing dilakoni kejahatan apa wae itu kan mesti dibicarakan. Dan itu termasuk hibah, tapi hibah yang diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan di hal-hal yang setara dengan ini. Kalau selain ini, boleh oleh. Boleh oleh. Kalian kan nih, mau saya ngatur. Apalagi urusan pribadi jangan sampai. Jadi yo masih keluar diri ya, mencegah urusan saya. Tapi juga harus kita berusaha mengurangi. Ada hadis Rasulullah yang berbunyi, man ayyaro ahohu bi'aibin lam yamut hatta ya'mala mithlahu. Barang siapa yang menjelek-jelekan saudaranya dengan sebuah aib, dia tidak akan mati sampai dia melakukan hal yang serupa. Karena ini Karma iki. Wah, ngedeni. Banget iki. orang membicarakan keburukan orang lain, apalagi sampai di tua batang bayi. Biasa. Aku itu dewi, karena keluarga kontisan. Aku itu dewi. Sehingga orang yang mendengarkan itu semakin yakin. Padahal ya tidak tahu dia. Orang yang membahas keburukan orang lain kalau berlebihan, itu kan sebetulnya sama hanya membawa energi negatif dalam kehidupan kita. Jadi saya habis. Wonge teko. Nah, kebalikannya membicarakan kebaikan orang lain, membicarakan kebaikan orang lain itu membawa energi positif dalam kehidupan kita. Makanya gawe Sofyan ibnu Uyainah Dzikrus sholihin kafaratun, menyebut mengingat orang-orang soleh dengan kebaikannya itu kafarat, bisa menghapus dosa. Dalam lafaz lain, dzikrus sholihin tanzilur rahmah, hingga dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh itu disebutkan
ketika orang-orang baik itu kita sebut, kita tuturkan, kita ucapkan, kita ceritakan, tanzilullah, rahmat itu pasti turun. Kita kalau membicarakan kesolehan orang lain, kebaikan orang lain, itu tidak terasa. Kehidupan kita ini terbatas. Paling tidak. Tapi kalau terlalu banyak kerasan, apalagi hal-hal yang tidak perlu dibahas, Cara rutinan padus kan ya fresh, kalau masuk ke kiraat itu hal negatif setiap datang. kan udah Kadang yang ini, saya mengerikan itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Kadang kita yang membahas tidak ketularan dengan keburukan itu. Tapi ternyata yang ketularan itu saudara-saudara kita. Kadang anak-anak kita yang ketularan itu kan juga malah kecil. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan, apakah ghibah itu termasuk musyahid? Ya memang kalau dikatakan musyahid, ada kebencian atau permusuhan, jadi tidak serta-merta ada kebencian dan permusuhan. Tapi paling tidak membuka pintu terbuka. Hidup ini memang tidak mungkin bisa kita samakan frekuensi kita. Pikiran pulau, pikiran dengan itu betul mungkin dipaksa. Dengan kita betul mungkin jadi jadwal kayak tapi biasanya hal gitu seperti ini harus kita sesuaikan. sampai sing bener Membuat pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ini ada juga yang menyimpannya itu di ATM atau di rekening jualan itu di global orang lain. Ini bagaimana? Apakah ini semua tanggungan yang sederhana atau tribun lain? Atau internet materi saya? Ya, ini pertanyaan berat. Artinya orang kalau kebetulan di usia seperti itu memang berat sekali. Jadi dia sebetulnya amanah dan tidak ada niatan untuk mengabaikan amanah itu. Tapi malah dia mendapat musibah. Ya secara zahir, ya tentu dia harus bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpa dia. Artinya mengganti. Nah, kalau seandainya mengganti mungkin kebetulan belum mampu, nah kalau yang sebenarnya bisa diusahakan dengan yang lain. Karena memang itu di luar kemampuan dia, ya di luar kekuasaan dia menjaga amanahnya itu. Ternyata diuji seperti itu. Ya, paling tidak kalau mampu ya diganti secara diganti itu. Kalau memang tidak, diusahakan karena dia betul-betul tidak ada niatan sama sekali menghilangkan. Namun ya, dan kalau itu sadar dengan jangan lupa meskipun ini bukan wajib mengisi waktu kalau itu sadar paling tidak daripada yakin tidak hari. Itu yakin pertama itu diniati masalah niati itu kondisional bisa sesuai dengan apa yang dengan doa dengan mohonkan kepada Allah atau dengan doa-doa yang sudah masuk. Misalkan yasin pertama itu diniati semoga Allah
memberikan kita panjang umur dan Amin. tetap ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa panjang umur ini penting untuk melengkapi dan mendapatkan kesempatan kita memohon ampunan kepada Allah lebih banyak lagi dan beribadah lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, biniyatul ismah minal afat wa ahad wa sa'atul muslim, agar dijaga dari berbagai macam bencana, berbagai macam bahaya, dan diberi kelapangan rezeki. Kemudian niat yang ketiga, ihdinas qalbi wa husnul khotimah, agar diberi hati yang tenang. Ihdinas qalbi itu hati yang sudah stabil. Kalau dalam bahasa saya itu artinya tenang, tenang, stabil dan anteng. Ini tenang. Karena ketidaktenangan itu kan dari hati kita yang tenang dan husnul khotimah. Semoga ditutup dalam kehidupan kita ini dan ditutup dalam keadaan iman. Semoga Allah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Semoga Allah memberikan kita kesadaran untuk semakin banyak berbuat baik. Dan semoga Allah memberikan kita panjang umur sehat walafiat, tetap bisa beribadah dengan rezeki halal yang berlimpah ruah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ma'ana wa ma'ana wa sallim balikina wa auladana wa azwajana wa ahla buyutina min ahli dunya wal akhirah wa hadabi waqtimanna ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli syai' wa alhamdulillahi min hadhihi an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Gus. Mudah-mudahan ngapunten Pak Sinta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Beliau pribadi bisa masuk ke dalam hati kita, bisa kita ambil hikmahnya, sehingga nanti sampai di bulan Ramadan kita masuk dengan hati yang bersih, dengan ampunan yang luar biasa dan dengan pahala yang luar biasa. Amin. Sahabat yang kami banggakan dengan pembacaan doa, kemudian berakhir pula acara pada siang hari ini. Kami sebagai pembawa acara awal dan akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lewatnya sini, tadi sudah diatur dari Mbak PC, lewatnya sebelah kampung ini, sebelah timur sebelah depan. Karena depan ada banyak bekas, khawatirnya nanti ada yang hilang atau rusak. Lewatnya sini. Mbak PAD kelas, monggo ke sini dulu Mbak PAD kelas, monggo bersama ya. Mbak Fabian aja ini seluruh sahabat dari mohon sahabat dari kelas.
Enggak boleh untuk kenangan-kenangan budayanya. Tapi kan kok biar dipotong dari kami. Wida gini ya. Jenny, di Bujaya. Gas mandap. Ada di sini. Ke rumahmu langsung tak ketuni.